sadai ima Jesus ti kurdo dalanai ima tulus saitos tosi ihoti rutu Jesus beta porsan silami songon Kristus hatana badiai sian gijab sai radu ti hatai anguluan akan ni parjahati hamagoan todi porbadiai asitongan. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita bertemu kembali dalam renungan HKBP Sola Gracia saat ini di hari Kamis tanggal 12 Juni 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan untuk kita di hari yang baru ini tertulis dalam Wahyu pasalnya ketiga ayatnya ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, kota Philadelphia merupakan kota kecil yang berada di Asia. Kota Philadelphia terkenal sebagai kota yang terbaik karena memiliki jumlah penduduk yang sangat minim secara kuantitas, tetapi sejarah dan juga dalam kesederhanaan serta perekonomian mereka sangat minim sekali. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, Philadelphia ini juga kota dengan para pengikut Kristus yang hidup kudus dan benar. Mereka benar-benar taat di dalam peragamaan atau keagamaan dan hidup kudus di dalam persekutuan sesama mereka, sesama pengikut Kristus. Pada waktu itu, Bapak, Ibu, ada guncangan dari pengikut Kristus yang ada di kota Philadelphia. Ada sebagian dari orang-orang tertentu yang membuat kota ini terguncang secara iman terkhususnya. Karena banyak para pengikut-pengikut atau nabi-nabi atau bisa juga dikatakan orang-orang palsu pada waktu itu menyebarkan bahwa pengikut Kristus di luar Yahudi tidak akan mendapatkan keselamatan. Inilah yang membuat goncangan iman di dalam tubuh kota Philadelphia pada waktu itu, terkhusus kepada para pengikut Kristus. Tetapi apa yang terjadi dengan goncangan bahkan dengan pengajaran palsu yang datang, itu tidak membuat mereka goncang atau tidak membuat mereka merasa kacau, bahkan juga tidak membuat mereka merasa gusar. Tetapi di dalam kuantitas jumlah yang sangat sedikit untuk para pengikut Kristus, mereka semakin hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam kebenaran di dalam Tuhan. Inilah yang menyentuh hati Tuhan untuk terus memberkati mereka, bahkan menolong mereka di dalam setiap keadaan yang membuat guncang secara perekonomian, bahkan keguncangan secara iman.
Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Wahyu 3 ayatnya yang ke-8 adalah bagaimana Tuhan tetap melindungi orang-orang yang mengikuti Dia, melindungi para pengikut Kristus yang hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam kekudusan, walaupun memiliki pengikut yang sangat sedikit atau secara minim. Tuhan tidak melihat banyaknya manusia, tetapi Tuhan melihat bagaimana iman mereka hidup berkarya, bahkan bertumbuh di dalam guncangan iman yang sedang terjadi pada saat itu. Inilah yang membuat Tuhan terus memberkati, menyertai, bahkan menolong golongan kuantitas yang sangat minim itu menjadi karya yang besar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, guncangan iman tidak membuat iman para orang-orang pengikut Kristus menjadi goyah, tetapi mereka tetap bertahan di dalam keadaan yang sedang tidak baik pada waktu itu. Semakin hidup benar di hadapan Tuhan, semakin hidup kudus di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kekuatan yang sangat luar biasa kepada seluruh umat, bahkan pengikut Kristus pada waktu itu. Ini mau mengajarkan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, walaupun kita adalah kaum minoritas, kita diajak untuk tetap hidup kudus. Kita diajak untuk hidup benar, walaupun banyak para pengikut di luar kita yang tidak menginginkan kita tetap beribadah kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Tetapi kita diajak bahwa Tuhan tetap menolong di dalam pergumulan, Tuhan tetap menyertai di dalam minoritas, bahkan Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada goncangan iman, kepada setiap orang yang setia, yang hidup kudus dan hidup yang benar. Tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan kekuatan, memberkati setiap pekerjaan, bahkan juga memberikan kehikmatan dan kebijaksanaan di setiap goncangan-goncangan kehidupan itu. Goncangan itu penting agar kita bisa menepi. Oleh karena itu, buatlah goncangan iman, goncangan pergumulan semakin meneguhkan kita, agar Tuhan bekerja bersama dengan kita di setiap proses yang kita lalui. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari berproses di dalam Tuhan. Mari hidup dalam goncangan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan akan hidup di dalam kita yang di dalam kebenaran dan di dalam kekudusan. Jangan lupakan Tuhan di setiap keadaan, setiap kondisi. Tuhan menyertai. Amin, kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kasih setia yang Kau berikan. Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami. Sertai kami Tuhan di dalam kehidupan, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap goncangan, seperti yang terjadi kepada penduduk Philadelphia. Mereka sedikit, mereka minoritas, tetapi memiliki kualitas iman yang sangat baik, sehingga hati Tuhan tersentuh di dalam kekudusan dan kebenaran mereka melakukan perintah-Mu. Demikianlah kehidupan kami Tuhan, berkati sertai kami, agar kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan memancarkan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin.